Oke, ya. Sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya ya. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kelima ya di mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia ya. Nah, tadi ya teman-teman sudah membaca gitu ya, membaca materi kita ya pada semester ini, pada pertemuan ini begitu ya. Dimana kalau kemarin kita sudah banyak belajar kaitannya dengan fonem dan juga morfem ya. Nah, kita hari ini step by step ya, mulai merangkak naik ya. Kita akan belajar kaitannya dengan frasa, klausa, dan kalimat. Ya, nah ini mungkin 3 istilah yang sebenarnya teman-teman semua sudah banyak mendengar, banyak mengetahui, banyak memahami, begitu ya. Tapi hari ini nanti akan kita urai kembali, akan kita ungkap kembali ya, sehingga nanti kita bisa membedakan ya kaitannya dengan frasa, klausa, dan juga kalimat seperti itu. Nah, kenapa kita perlu mempelajari itu, begitu ya? Nah, pada mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia ini, ya kita kan fokusnya kan memang mempelajari terkait dengan dasar-dasar pemikiran kaitannya dengan bahasa Indonesia, ya. Maka teman-teman semuanya untuk memahaminya, maka kita harus mengurainya dari satu persatu ya. Kalau fonem kemarin kan satuan bahasa terkecil gitu ya, yang berkaitan dengan bunyi. Morfem satuan bahasa terkecil ya, kaitannya dengan penulisannya gitu ya. Nah, maka hari ini nanti kita step satu tingkat lebih tinggi, yaitu membahas frasa, klausa, dan kalimat. Nah, sebelum Pak Arif melanjutkan, tadi teman-teman yang sudah membaca semuanya, sudah? Oh, belum semua. Sudah di situ ada berapa bab? Ada berapa kegiatan? Ada? Hmm. Nah, lah itu sudah dibaca semuanya kan? Oh, sekilas. Oke. Padahal tadi tak kasih bonus 10 menit loh ya. Ya. Nah, oke, baiklah. Nanti perlu dibaca kembali ya. Bacanya pelan-pelan aja, santai, relax gitu ya. Yang penting adalah konsepnya dipahami. Ya. Nah, hari ini nanti Pak Arif akan melihat ya. Tadi kan mungkin ada yang sudah membaca, mungkin ada yang belum gitu ya. Nah, ini Pak Arif pengen melihat konsep pemahaman teman-teman semua terkait dengan materi ini. Begitu. Oke, sebentar. Nah, di sini kita akan melihat ya. Nah, saya ingin bertanya ke siapa namanya? Nanti Pak Arif tunjuk ya, teman-teman yang ini langsung menjawab ya. Nah, Mbak Sulastri. Nah, Mbak Sulastri, apa yang Mbak Sulastri pahami kaitannya dengan frasa? Frasa itu kelompok kata. Oke, contohnya? Hmm. 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 Oke. Oke. Itu disebut dengan frasa ya. Kalau klausa?
yang mengandung predikatnya. Oh, frasanya klausanya baru mengandung ya. Jadi bentar lagi mungkin lahiran ini ya. Nah, kalau pertanyaannya bedanya frasa dengan klausa apa, Mbak? Atau bagaimana? Oke. Yang dipahami Mbak Sulastri itu ya. Jadi intinya kan kalau kelompok apa? Kalau frasa tadi kelompok kata gitu kan. Kelompok kata. Nah, kalau klausa dia kelompok kata atau bukan? Kelompok kata. Jadi sama ya. Tapi yang mengandung predikat untuk klausa. Heeh. Terus bedanya gimana? Yang mengandung predikat sama yang enggak itu yang bagaimana? Oke. Oh, SPOK. Mengandung SPOK ya malahan ya. Oke, saya skip dulu ya. Kita coba ke Mbak Sarifatus Sania. Mbak Sarifatus Sania ya. Kalau menurut Mbak Sarifatus, ya, panggilannya Mbak apa? Sania ya? Sania, oke. Mbak Sania, apa bedanya antara frasa dengan klausa? Hmm, bagian dari kalimat. Oke. Bagian dari kalimat kan dia kelompok kata juga ya, Mbak ya? Iya. Nah, yang membedakan apa itu? Dua itu. Oke, lanjut Mbak Ajeng Novita. Ya, bedanya antara frasa dengan klausa apa? Oh, kalau frasa predikatnya lebih dari satu ya? Iya nggak? Oke, yaitu yaitu yang mana? Saya belum tahu. Melebar. Kalau klausa, ya itu kalau klausa. Kalau frasanya, tuh dibantu dari belakang tuh. Apa tadi? Frasanya apa? Frasa. Tuh, kelihatan panovranya. Ya, sekumpulan kata, kelompok kata yang tidak memiliki apa? Predikat. Predikat ya. Oke, contohnya, Mbak. Ya. Contoh kelompok kata yang tidak memiliki predikat.
Oh, sedang menikmati makan malam di meja makan gitu ya. Oke. Oke, kenapa menikmati di situ tidak disebut sebagai predikat? Katanya tadi tidak boleh ini ya. Frasa tidak boleh mengandung predikat ya. Nah, di situ tadi contoh yang dibuat oleh Mbak Ajeng adalah sedang menikmati makan malam di meja makan gitu ya. Ya. Nah, apakah itu tidak ada unsur predikatnya? Oke. Kayaknya Mbak Ajeng masih mencari-cari ya ini ya. Karena tadi supporternya kayaknya pergi kayaknya. Oke, Mbak Nindi. Mbak Nindi. Silahkan Mbak Nindi, bedanya antara Mbak Nindi tadi udah ya? Belum. Yang tadi yang sudah siapa? Mbak Sulastri, Mbak Sarifatus ya? Oke, oh ya Mbak Sarifatus. Nah, sekarang Mbak Nindita, silahkan. Hmm. Gimana? Setidaknya ada subjek dan predikat ya. Kalau dia ada subjek, predikat, objek gitu ya, bisa disebut frasa atau tidak? Gimana Mbak Nindita? Bisa ya disebut klausa ya. Nah, sekarang coba contohkan ya. Buat contoh mana yang disebut sebagai frasa, mana yang disebut sebagai klausa. Contoh frasa dulu aja. Contoh frasa. Kan tadi tidak memiliki predikat ya. Contohnya apa? Apa? Nggak apa-apa kameranya dinyalakan ya. Nggak apa-apa. Saya. Nindita menyiram bunga. Oke. Nindita menyiram bunga. Pertanyaannya, dari kalimat tersebut itu ada predikatnya tidak? Saya Oh, nggak pakai bunga, saya menyiram gitu ya. Ya, Mbak. Iya, saya menyiram. Oke. Yang disebut predikat itu apa tuh, Mbak? Predikat adalah contoh predikat misalkan. Predikatnya misalkan ya Pak Arif membuat kalimat ya. Pak Arif memberi THR, waduh THR. Pak Arif memberi THR kepada mahasiswa. Predikatnya yang mana? Pak Arif di situ sebagai THR predikat. THR-nya jadi predikat ya. Siswa predikat ya. Wah, ini kayaknya masih ketukar-tukar ini.
Apa yang dimaksud subjek, predikat, sama objek ya. Subjeknya apa? Subjeknya Pak Arif ya kan. Jadi subjek itu orang ya, benda ya, boleh. Ya kan? Predikat itu memberi. Ya kan? Predikat itu kan memberi. Kemudian THR THR objek ya. Maka yang terakhir adalah kepada mahasiswa itu sebagai apa? Keterangan ya, keterangan atau pelengkap. Keterangan ya. Oke. Nah, jadi kalau predikatnya adalah memberi, maka memberi itu adalah sebuah kata apa? Kata masuk dalam, kan ada adverb, ada adjective, ada noun ya. Gitu. Ada verb. Nah, kata kerja. Ya kan? Jadi subjek, predikat, objek ya. Jadi predikatnya itu adalah berupa kata kerja. Ya. Kalau subjek biasanya kata benda ya, orang ya. Gitu. Kalau objek ya bisa benda ya, bisa yang lainnya. Nah, kalau keterangan bebas atau pelengkapnya. Maka kalau tadi contohnya adalah Mbak Nindita menyirami bunga, maka ada predikatnya tidak? Ada, ya. Predikatnya apa? Menyiram, ya, ya kan? Jadi menyiram. Jadi itu tidak bisa disebut sebagai frasa, ya kan? Frasa tidak bisa disebut sebagai frasa. Dia masih bisa disebut kalimat, ya, karena utuh, ya. Atau kalau dia hanya Mbak Nindita menyiram, nah itu bisa dimasukkan ke dalam klausa, ya kan? Karena klausa itu terdiri dari subjek dan objek, gitu ya, objek. Oke, paham ya? Nah, maka di situ contoh untuk frasa. Nah, ini jadi masih belum ketemu ya. Contoh untuk Mbak Nurwidya dia. Mbak Nurwidya. Oh, Mas Nurwidya ya. Nggak masuk ya? Oh, dia ya. Oke. Mas Nurwidya, silahkan. Contoh untuk frasa dan juga klausa. Dinda merupakan anak kemarin sore di tempat itu. Dinda merupakan. Terus? Tante di dapur sedang memasak gulai dan kakap. Oke. Itu yang pertama dulu ya. Yang pertama kenapa bisa disebut sebagai frasa, Mas? Penggabungan dua kata. Kelompok kata ya. Oke. Merupakan
Merupakan tidak, iya, merupakan bukan kata kerja ya. Jadinya dia menerangkan ya, menerangkan. Oke, itu bisa. Terus yang untuk yang klausanya, klausanya tadi gimana? Penggabungan dua kata lebih apa? Yang mempunyai unsur predikat. Ya. Nah, tadi contohnya adalah tante di dapur sedang memasak. Nah, itu kenapa dia tidak disebut sebagai kalimat, Mas? Karena kalau dipisah-pisah tidak bisa. Contohnya dipisah bagaimana? Oke. Kalau dibolak-balik nggak bisa. Tante di dapur ya. Terus koma gitu ya. Tante di dapur, koma, sedang memasak gulai ikan kakap. Gulai memasak. Oke, agak anu ya. Kalimatnya agak ini ya. Ya, rumit. Jadinya itu udah high level ya. Kita cari contoh yang sederhana mungkin ya. Untuk membedakan antara frasa dengan klausa. Wanita itu bersedih, menangisi. Itu bukan kalimat ya. Nah, klausa itu ya, dia unsurnya ada di dalam sebuah kalimat ya. Jadi kalimat itu bisa jadi dia terbentuk dari beberapa klausa gitu. Ya. Jadi dia unsur jadi kalau ketika kita diminta untuk memberikan contoh klausa itu bukan menjadi sebuah rangkaian kalimat utuh, ya kan? Karena salah satu ciri klausa itu dia kelompok kata yang non predictable ya. Bukan predictable, mohon maaf. Untuk klausa itu dia itu apa? Belum bisa memaknai sesuatu yang secara utuh gitu. Jadi dia berdirinya sendiri. Jadi dia masih bisa berada dalam sebuah kalimat. Ya. Berbeda dengan frasa tadi. Kalau frasa tadi kan dia konsennya, ya, fokusnya itu pada unsur bahwa dia kelompok kata yang tidak memiliki predikat. Ya. Padahal sebuah kalimat yang utuh, kalimat sempurna, itu kan dia harus memenuhi unsur apa? Subjek, predikat, objek ya. Kalau bisa ditambahkan dengan keterangan seperti itu. Ya. Itu menjadi sebuah kalimat utuh ya, sempurna. Kalimat sempurnanya seperti itu. Mengandung unsur-unsur itu tadi. Nah, maka teman-teman untuk memahami itu tadi ya, materi itu tadi, maka kita harus bisa kan ini kan nanti akan basisnya ke KSD-an ya. Basisnya akan ke KSD-an. Nah, maka di situ untuk frasa misalkan coba teman-teman menggali lagi ya, menggali lagi apa sih contoh apa sih yang dia bisa kita buat menjadi sebuah kalimat atau kata yang berupa frasa itu tadi. Jadi tidak punya predikat ya. Bisa membuat contoh itu? Coba satu aja, yang sederhana saja. Untuk frasanya.
Ya, nah, Pak Arif akan berikan contoh ya, satu ya, yaitu buku besar. Ya, buku di situ mungkin sebuah subjek ya. Besar itu bukan predikat, tetapi dia menerangkan ya, menerangkan buku itu tadi. Maka bisa diperoleh pemahaman bahwa buku besar itu maksudnya adalah buku itu berukuran besar. Gitu ya. Nah, maka apa? Itu harus di apa? Diurai seperti itu, ya. Bahwa di situ tidak subjek, predikat, objek, tetapi dia mungkin bisa langsung subjek, langsung ke objeknya gitu ya. Jadi dia ketemu kata benda, ketemu kata benda, ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai dan bisa jadi dalam sebuah kalimat ya, itu memiliki lebih dari satu frasa ataupun lebih dari satu klausa. Ya. Nah, nanti kita akan contohkan itu ya. Kita akan contohkan. Nah, berbeda dengan klausa ya. Kalau klausa tadi apa? Harus memiliki predikat ya. Jadi kalau frasa tadi lebih dikenalnya adalah dia adalah frasa ya. Kalau frasa itu non predicatable ya. Non predicatable. Jadi maksudnya dia adalah bahwa frasa itu adalah dia tidak memiliki predikat ya. Ini istilah kerennya tadi ya. Non predicatable ya. Nah, maka di situ ya kita bisa membedakan ya. Jadi sebuah kalimat ya, sebuah kalimat misalkan buku saya baru gitu ya. Buku saya baru itu jadi dia tidak memiliki predikat ya, langsung menerangkan ya. Nah, di situ Nah, di situ sudah ada contoh-contohnya ya, penggolongannya dan sebagainya sehingga nanti kita akan lebih mudah memahami kaitannya dengan jenis-jenis dari frasa itu sendiri. Nah, kalau klausa itu difokuskan kepada kemampuan kita pada tulisan yang dia tidak memiliki atau dia memiliki predikat ya. Jadi kalau ada rumus subjek predikat maka itu kita sebut sebagai subjek predikat kita sebut sebagai klausa ya. Tapi kalau dia subjek predikat utuh dengan unsur yang lainnya maka itu baru kita sebut sebagai kalimat seperti itu. Nah, di sini Pak Arif akan memberikan salah satu contoh case ya. Salah satu permasalahan gitu ya. Nah, teman-teman nanti coba cermati. Sudah terlihat? Sudah ya. Nah, sekarang teman-teman coba dibaca, dipahami ya. Lakukan analisis ya. Ada berapa frasa dalam kalimat ini?
Sudah? Oke, sekarang kita beri kesempatan kepada Mbak Meila, ya, Meilia. Masih PPDB, Mbak? Nggak, bisa. Oke. Ada dua. Apa saja, Mbak? Buah tangan dan bertamu. Oke. Yang lainnya, silahkan. Siapa yang mau mencoba? Mbak Sarifatus Sania. Coba. Kok ngantuk banget ya ini ya? Mbak Sarifatus apa? Buah tangan terus? Apa? Satunya apa? Selalu saja, ya. Selalu saja. Ada dua ya. Oke, Mbak Ajeng. Ada satu. Buah tangan saja ya. Oke, ada satu. Buah tangan saja. Mbak Sulastri. Ada satu. Buah tangan saja. Oke. Mbak Nindita. Buah tangan ya. Oke, semuanya apa? Lebih ke satu saja. Oke, kita lihat ya. Kalian tadi sudah membaca materi itu? Semuanya? Nah, belum semuanya ya. Jadi di sana frasa itu digolongkan banyak sekali ya. Banyak sekali jenisnya. Ya. Ada mereka ya apa? Ini kan kalimatnya kan mereka selalu ya. Saja. Selalu saja ya. Membawa. Selalu saja membawa. Nah, ini kita harus menggabung-gabungkan gitu ya. Jadi memecah-mecah mana identifikasi yang tepat untuk kalimat ini gitu kan. Nah, di sini ada ya, kalau kalian buka kembali ya di bagian frasa itu kan ada berdasarkan jenis katanya, ada verbal gitu ya. Kemudian ada adverbial gitu ya. Kemudian ada adjektival ya. Ada nominal, ada numeralial ya, ada preposisional dan sebagainya ya. Maka ini teman-teman selain menggolongkan berdasarkan dari jenis katanya ya, itu juga digolongkan berdasarkan kesetaraannya, fase setara ya. Fase setara itu ayah ibu, kakak adik, kakek nenek gitu ya. Sawah ladang, pulang pergi dan seterusnya. Kemudian ada frase bertingkat ya. Ada berdasarkan makna. Nah, ini kiasan ya ini. Ada berbagai macam gitu ya. Nah, maka di situ kita perlu menganalisis ya. Mereka mungkin dia sebagai subjek ya. Selalu saja membawa
ya. Selalu saja membawa. Nah, itu menjadi sebuah frasa, ya kan? Selalu saja membawa. Kemudian buah tangan. Nah, buah tangan ini apa? Masuknya adalah ke kiasan tadi, ya kan? Kemudian bila bertamu. Nah, bila bertamu itu tadi memenuhi unsur subjek predikat atau tidak? Tidak, ya, karena bertamunya di situ bukan menjadi sebuah predikat, tetapi dia adalah sebagai keterangannya. Gitu ya. Nah, begitu. Kita coba untuk yang soal yang lain ya. Kita akan coba dari soal yang lain. Hmm, Nah, di sini ada satu kalimat ya, satu kalimat yang dia merujuk pada unsur gitu. Para siswa akan jadi pintar ya. Para siswa akan jadi pintar andai kata para guru berkualitas. Nah, ini ada berapa frasa di situ. Udah berapa? Ada yang tahu? Para siswa itu bisa disebut sebagai bisa disebut sebagai frasa atau tidak? Kenapa tidak? Kalau yang harus ada objek tadi apa? Kalau yang harus ada predikat ya. Predikat tadi apa? Klausa. Nah, kalau frasa kan tidak harus ya. Tadi para siswa kelompok boleh itu ya. Kelompok kata loh itu. Ya, kelompok kata sudah memiliki pemaknaan gitu ya. Tapi dia tidak mengandung unsur predikat, maka bisa kita sebut sebagai frasa. Nah, akan jadi pintar ya. Jadi pintar. Itu juga frasa ya. Andai kata ya, akan dan juga andai kata ini adalah penghubung ya kan. Jadi kemudian yang terakhir adalah para guru berkualitas. Nah, ini juga disebut sebagai frasa ya. Karena unsur predikatnya tidak ada ya, menghilangkan unsur predikat. Nah, itu ya. Itu untuk menganalisisnya. Nah, maka nanti teman-teman harus sering berlatih kaitannya dengan menganalisis
kalimat-kalimat semacam ini gitu ya. Kalimat-kalimat semacam ini. Jadinya nanti jadi tahu, oh ini disebut sebagai kalimat gitu ya. Karena mengandung unsur subjek, predikat sama objek. Kalau teman-teman membedakannya subjek, predikat sama objek itu apa? Subjek, oke. Terus? Yang dituju. Ya, keterangan atau pelengkap ya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita membangun sebuah konsep kaitannya dengan subjek, predikat, objek, itu biasanya untuk subjek itu kita bertanyanya adalah siapa gitu ya. Siapa yang menjadi dalam kalimat itu gitu ya. Subjeknya siapa gitu. Kemudian predikat itu adalah kaitannya dengan mengapa ya. Atau mengapa ya. Misalkan tadi Andi membeli kue di warung ya, maka Andi membeli ya, Andi itu subjek ya, kemudian membeli itu sebagai sebuah predikat ya. Kalau sampai membeli saja, maka itu bisa disebut sebagai klausa gitu ya, subjek predikat ya. Nah, maka itu bisa dilanjutkan gitu ya. Jadi boleh kita menyebut klausa dalam sebuah kalimat ya, tetapi kita terangkan mana klausa dalam kalimat itu gitu. Ya, maka nanti disesuaikan seperti itu. Nah, teman-teman, untuk tiga perbedaan ini nanti ya, ini benar-benar harus digali ya. Makanya nanti teman-teman harus bisa membuat satu contoh kalimat yang di dalamnya mengandung frasa dan mengandung klausa ya. Jadi ada dua. Nah, nanti silahkan aja buat masing-masing satu ya. Satu contoh kalimat yang di dalamnya mengandung 3 frasa ya. Kemudian buat lagi satu kalimat yang di dalamnya mengandung 3 klausa. Ya. Ada 3 frasa dan 3 klausa. Nah, nanti kalau sudah ya diketik ya, kemudian dilakukan analisis juga ya. Ini mana dari kalimat ini mana yang disebut sebagai frasa? Oh, yang disebut frasa adalah ini. Kemudian dari kalimat berikutnya dibuat sendiri juga, disebutkan mana yang menjadi klausanya gitu. Nah, ketika sudah selesai nanti baru diunggah ke dalam sistemnya Moka. Nah, ini tak buatkan sekalian ya. Online text ya nanti ya. Mengandung unsur Nah, ini sudah masuk di pertemuan 5 ya. Nanti membuat contoh frasa dan klausa langsung dimasukkan ke dalam sistem ya. Di copy langsung tempelkan, tapi setiap kalimatnya tadi dianalisis
mana yang frasa, mana yang klausa, sudah diturunkan. Seperti itu. Baik teman-teman, ternyata sudah jam 2:31 ya. Nah, nanti teman-teman untuk materi berikutnya nanti akan Pak Arif share ya via muka lagi ya. Sehingga teman-teman untuk bisa membaca lebih lanjut ya. Nah, atau mengulang materi hari ini juga bisa ya. Yang jelas itu untuk kegiatan teman-teman semua agar lebih memperkuat pemahaman kita kaitannya dengan frasa, klausa, dan juga kalimat seperti itu. Ya. Baik, seperti itu. Jangan lupa untuk tugasnya disubmit ya. Dan yang tugas yang kemarin juga disubmit juga ya. Dan yang terakhir jangan lupa presensi di muka juga. Begitu. Baik. Siapa? Didi. Oh, kenapa ya? Ini perasaan udah banyak yang bisa masuk gitu. Ya. Oke. Ya, baik teman-teman, sepertinya itu nanti baca kembali ya, dalami kembali. Kalau nanti ada hal yang mau didiskusikan, kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan mari kita tutup perjumpaan kita ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.